Meski dianggap sebagai musiknya orang tua, namun musik keroncong tetap eksis hingga kini. Beberapa kelompok anak muda di Medan bahkan berani mengajukan diri sebagai pemusik keroncong. Seperti apakah musik keroncong di era kini? Kita lihat liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Pop, jazz, beat gitu. Sukanya sih pop, juga indie seperti Payung Teduh gitu. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Udah kok. Sedari dulu jadi perhatian insani. Cuman itu aja sih, Kak. Musim kemarau. Kehadiran musik keroncong sebagai salah satu aset seni budaya nasional menjadi bagian dalam kehidupan seni musik di Indonesia. Menurut sejarah, musik keroncong memiliki kekerabatan dengan musik Portugis bernama fado yang dimainkan para budak dan opsir Portugis pada abad ke-17 di Batavia. Di Indonesia, musik ini berkembang dengan masuknya sejumlah unsur tradisional Nusantara. Istilah keroncong melekat pada bunyi tertentu, cerong-cerong-cerong, yang berasal dari alat musik khas keroncong, yaitu ukulele. Musik keroncong sempat populer di banyak tempat di Nusantara, termasuk di Sumatera Utara. Namun, seiring perkembangan zaman, musik keroncong seolah tergerus oleh masuknya berbagai genre musik lain yang lebih populer. Nah, kali ini dalam segmen Sekitar Kita, saya akan membahas bagaimana eksistensi musik keroncong di Sumatera Utara. Melewati tahun 1900-an, ketenaran musik keroncong kian menurun. Namun, bukan berarti musik keroncong tak lagi eksis. Usaha untuk mempertahankannya masih ada. Salah satunya grup musik keroncong bernama Deli Rama. Deli Rama dibentuk pada 5 Desember 2010 beranggotakan 7 orang. Nama Deli Rama merupakan perwujudan rasa rindu untuk menghidupkan kembali kejayaan irama keroncong yang sempat redup di tanah Deli. Deli Rama telah tampil dalam berbagai pertunjukan, bahkan pernah mendapatkan penghargaan Rhythm of Love atas dedikasinya sebagai insan budaya dalam dunia seni oleh komunitas seniman musik Jakarta 2 tahun yang lalu. Nah, ini kebetulan nih kan keroncong itu dibawa dari Batavia sana, dari Jawa. Ada tidak kendala Pak mengenalkannya di sini? Kembali saya katakan bahwasanya ini bukan musik etnis. Keroncong itu bukan Jawa tapi nasional. Cuman perkembangannya itu dia harus ditopang oleh kader-kader bangsa yang tahu kira-kira negara itu bukan dibangun begitu saja. Karena musik keroncong itu adalah kalau saya mengatakan suatu musik ilustrasi bangsa Indonesia dari mulai perjalanan bangsa Indonesia dari penjajahan, dari perjuangan kemerdekaan sampai akhirnya merdeka dan sampai mengisi kemerdekaan itu dapat tertuang dengan lirik-lirik lagu yang diwakili keroncong. Nah, ini waktu tenar-tenarnya nih Pak, antusiasme penonton seperti apa waktu itu? Ya kami seperti tersanjung lah, seolah-olah keroncong yang sudah dianggap sepele oleh masyarakat, rupanya masih ada animo masyarakat itu terhadap keroncong itu sendiri. Cuman kisaran berapa orang? Kalau ratusan ada lah. Ratusan ada? Ada ratusan. Kisaran usianya? Ya kisaran usianya kira-kira 50-50 lah, artinya ada yang muda dan saya rasa kebanyakan muda juga kok. Sebenarnya keroncong itu harus ada regenerasi.
seperti macam tumbuh-tumbuhan. Kalau dia sekali berbuah dan buahnya itu tidak tumbuh lagi, otomatis itu kan bakal ditebang. Keroncong ini juga gitu. Kalau regenerasinya nggak ada, itu bakal mati. Oleh sebab itu, untuk adakan regenerasi tadi, dia harus mendapat support juga dari pemerintah. Oke, berarti begitu ya Pak ya? Ya, lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Ya, secara historis usia musik keroncong memang cukup panjang. Karenanya musik keroncong seolah identik dengan musik para orang tua. Benar begitu tidak ya? Mari kita lihat. Bapak nyanyi dong satu lagu Bengawan Solo. Anda aja lah. Oke, saya siap. Bengawan Solo, riwayatmu ini Kenduri Kopi adalah sebuah komunitas sastra dan musik di Medan yang dibentuk pada tahun 2013. Komunitas ini menaungi sekelompok pemuda dengan usia berkisar 16 sampai 35 tahun. Kenduri Kopi giat mengenalkan keroncong kepada generasi muda. Mereka tampil membawakan keroncong dalam berbagai pertunjukan yang pernah diadakan di Medan. Lewat alunan musik keroncong, mereka menularkan rasa cinta terhadap Indonesia. Nah Bang, kalian kan ini masih muda-muda. Kenapa sih mau menyanyikan musik keroncong? Yang pertama menarik. Musik keroncong itu menarik. Yang kedua memang musik keroncong itu unik. Unik artinya selain sederhana, tapi dari tampilan kesederhanaan itu ada sesuatu yang membuat kita mengkonsumsinya. Dari musikalitas sangat menarik, bisa membuat orang terbuai-buai, terlena gitu, ya kan? Ketika terbuai ketika menikmatinya, mendengar, waduh ada something lah, sesuatu lah. Oke, benar-benar. Nah, kalau kalian sendiri nih, apa sih yang ingin kalian sampaikan lewat musik keroncong yang kalian pentaskan itu? Pesannya bahwasanya keroncong itu asik, menarik, dan pastinya sederhana, mudah untuk dinikmati, itu aja. Musik keroncong adalah sebuah produk kebudayaan yang harus dijaga agar tak lekas hilang. Sebenarnya, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga eksistensinya. Salah satunya yaitu memadukan keroncong dengan genre musik lain agar mudah diterima. Seperti yang pernah dilakukan Chrisye dan Waljina dalam lagu Semusim. Atau yang paling terbaru, seperti Bondan and Fade to Black dalam Keroncong Protol. Permasalahannya, pemaduan seperti ini sering dianggap menodai nilai dari keroncong. Saya menemui Irwansyah Harahap, seorang etnomusikolog yang aktif mengamati perkembangan musik di Sumatera Utara. Pria yang berprofesi sebagai dosen seni musik di Universitas Sumatera Utara ini juga merupakan seorang musisi. Pada tahun 1995, ia membentuk grup duo Suara Sama bersama istrinya yang telah tampil dalam berbagai pertunjukan di dalam dan luar negeri. Nah, tadi kan Abang bilang persoalan persepsi. Tapi kan ada beberapa orang yang mengatakan keroncong tidak boleh diubah begitu. Ini kan dilema nih. Kita pengen keroncong dikenal, tapi kemudian tidak boleh digabung dengan jenis musik lain. Bagaimana nih? Ya, sebetulnya kan kita bisa melihatnya dalam dua perspektif ya. Artinya keroncong tumbuh, ya, berkembang itu satu hal. Kemudian keroncong sebagai roots, ya, roots akarnya sebagai bentuk yang paling awal itu juga hal yang lain gitu. Nah, dalam kebudayaan musik itu sesungguhnya yang paling bagus itu tumbuh sejalan berduanya.
Itu yang saya bilang kalau kita referensi sedikit ya. Misalnya bentuk musik pop Amerika yang hari ini ya, yang berasal dari orang-orang Black American ya, itu mulai dari blues. Tapi blues bisa macam-macam, ada jazz, ada ragtime, ada segala macam. Nah mestinya keroncong juga seperti itu. Jadi spiritnya keroncong, dia bisa tumbuh genre musik yang baru, yang lain-lain itu, tapi tetap mengacu pada keroncong. Nah ini yang mestinya harus kita lakukan, kita kerjakan. Oke, nah jadi apa upaya yang bisa kita lakukan agar keroncong minimal di Sumut deh lebih mudah diterima oleh anak muda Medan ya? Gak ada lain kecuali harus banyak venue-venue atau tempat-tempat yang menghadirkan musik keroncong. Karena itu bagian dari semakin banyak ya kita menyaksikan keroncong, semakin tumbuh dia, semakin banyak kelompok keroncong di Medan ini ditumbuhkan. Dengan sendirinya orang akan mengapresiasi itu, akan tumbuh pula kesadaran kecintaan kita sama musik keroncong. Kalau gitu boleh dong Bang kita nyanyiin satu lagu ya? Oke. Tapi yang dikeroncongin. Oke. Sengaja aku datang ke kotamu, lama sudah kita. Munculnya Piagam Pelestarian Pusaka tahun 2003 membuat keroncong sebagai pusaka budaya yang harus dilestarikan keberadaannya. Bertahan, meski ruang eksistensinya semakin sempit, tak serta-merta menggeser keroncong dari hati para penggemarnya. Jaya Keroncong Nusantara. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan.